Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Masa Remaja. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, MPD Konseling. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10 yaitu Natania Alfitri dengan NPM 5021194 dan saya sendiri Windy Herdianti dengan NPM 5021189. Materi yang pertama yaitu pengertian masa remaja, pubertas, dan adolescence. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam rentan kehidupan manusia. Masa remaja juga merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Istilah remaja sering disebut dengan adolescence dan pubertas. Istilah pubertas digunakan untuk menyatakan perubahan biologis yang meliputi morfologi dan fisiologi yang terjadi dengan pesat dari masa kanak ke dewasa, terutama kapasitas reproduksi yaitu perubahan alat kelamin dari tahap anak ke dewasa. Sedangkan yang dimaksud dengan adolescence untuk menyatakan perubahan psikososial yang mencangkup kematangan, mental, sosial, spasial, dan fisik yang menyertai pubertas pada seseorang. B. Klasifikasi dan batasan usia. 1. Remaja awal atau early adolescence. Seorang remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun, masa terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. 2. Remaja madya atau middle adolescence. Tahapan ini berusia 13-17 tahun. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan kecenderungan narasik, yaitu mencintai diri sendiri dan juga berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana. Peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan sebagainya. 3. Remaja akhir atau late adolescence. Tahapan ini 18-21 tahun adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan minat yang makin mantap, ego yang bersatu dengan orang-orang lain, terbentuk identitas seksual tidak terlalu egoisentris, tubuhnya privasi diri pribadinya, mulai stabil dan mulai memahami arah dan tujuan hidupnya. C. Pertumbuhan fisik remaja. 1. Perubahan eksternal. A. Pada anak remaja perempuan. Perubahan tanda-tanda pada fisik perempuan antara lain A. Rambut, B. Pinggul, C. Payudara, D. Kulit, E. Kelenjar lemak dan kelenjar keringat, F. Suara, G. Menstruasi. B. Pada anak remaja laki-laki. Perubahan tanda-tanda pada fisik anak remaja laki-laki antara lain A. Pertambahan tinggi badan yang cepat mencapai tingkat maksimal setiap tahunnya. B. Perubahan ukuran dan warna pada testis dan penis. C. Suara jadi berat. D. Mengalami mimpi basah. E. Kulit berminyak dan berjerawat. E. Membasahnya massa otot. G. Tumbuhnya rambut halus pada kemaluan dan ketiak serta wajah. 2. Perubahan internal. A. Sistem pencernaan, B. Sistem peredaran darah, C. Sistem pernapasan, D. Sistem endokrin, E. Jaringan tubuh. D. Percepatan pertumbuhan. Percepatan pertumbuhan atau growth spurt adalah awalan pubertas menandai terjadinya perubahan fisik secara gradual hingga mempunyai ciri fisik orang dewasa. Percepatan pertumbuhan ini terjadi pada laki-laki dan perempuan yang berkembang secara normal. Percepatan pertumbuhan remaja sangat bervariasi dalam hal waktu, tempo, dan durasi antara individu, jenis kelamin, dan populasi. Perempuan mengalami pubertas yang lebih awal sekitar 2 tahun daripada laki-laki. Anak-anak yang lebih berat dan lebih tinggi daripada usia 7 tahun biasanya mencapai kecepatan pertumbuhan puncak yang lebih besar. E. Implikasi percepatan pertumbuhan pada perkembangan psikososial. 1. Dorongan untuk dapat berdiri sendiri dan krisis originalitas. 2. Konformitas kelompok remaja. 3. Remaja dalam waktu luang. 4. Seksualitas. 5. Perkembangan proaktivitas. F. Perkembangan psikoseksual remaja. 1. Pesatnya pertumbuhan remaja. 2. Perkembangan psikoseksual yang sehat. 3. Reproduksi yang sehat. 4. Bahaya reproduksi yang tidak sehat seperti A. Secara fisiologis, B. Secara sosial, C. Secara fisik. Itulah tadi penyampaian materi tentang masa remaja. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.